Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita dari Return of Broken Constellation. Dan part ke-27, mari kita mulai. Lee Changsun yang mulai berpikir jika Seven Cryptical Book of Hasan merupakan segel ilahi yang mengurung ketujuh putri Letaka. Ia tentu saja cukup terkejut. Namun saat ini dirinya memahami akan maksud Void Monarch mengumpulkan ketujuh gulungan tersebut. Karena nyatanya Void Monarch pasti ingin menguraikan rahasia di dalamnya dan memonopoli semuanya untuk dirinya sendiri. Terutama ketika di dunia para dewa, saat Changsun masih berada di Purple Star Astrologi, Void Monarch mengagumi kekuatan miliknya yang merupakan The God of Twilight. Dan ketika Void Monarch menyimpulkan rahasia di balik kekuatannya adalah Letaka, pasti ia mengincar Starlight milik Letaka yang berada di dalam Seven Cryptical Book of Hasan agar dirinya bisa berevolusi. Yang mana dari seluruh informasi yang Changsun dapatkan, saat ini dirinya semakin menyimpan dendam kepada Void Monarch. Tapi meski begitu, Changsun masih menyimpan dendamnya karena yang dirinya ketahui saat ini itu hanyalah informasi yang sangat dangkal. Dan pasti ada banyak hal yang masih belum dirinya ketahui. Serta hal yang harus dirinya selesaikan terlebih dahulu adalah menyelesaikan penguraian dari gulungan keempat. Karena apapun yang terjadi, ia harus menyelesaikan penaklukan Changui Cave dan memeriksa akan apa yang ada di lantai terakhir. Salah satu dari 5 penguasa Changui Cave, Betraying Souls, kemungkinan ia merupakan putri Letaka. Dan Royal Tiger Calamity bisa jadi itu merupakan penjara yang mengurung dan merusak semua putri Letaka. Tapi meski begitu, yang menjadi pertanyaan bagi Changsun saat ini, apakah hal tersebut ada kaitannya dengan Hasan? Selama ini, Void Monarch mengumpulkan putri-putri Letaka tanpa sepengetahuan dewa lain dan juga bintang-bintang dari Purple Star Astrologi. Tapi jika Sueyong, sang Diseased Gigantic Bug, mengikuti jejaknya, berarti ia pasti tahu persis akan apa yang diincar oleh Void Monarch. Karena itulah, Changsun harus segera menyelesaikan Changui Cave sesuai rencana dan juga menyegel Sueyong serta menginterogasinya, karena setelahnya rincian informasi pasti akan Changsun ketahui. Tapi untuk melakukan hal itu, tentu saja Changsun memerlukan lebih banyak kekuatan. Dan meski saat ini dirinya bisa menyaingi sebagian besar High Ranker, Changsun sangat memerlukan Leviathan. Yang mana yang dirinya incar saat ini adalah menghancurkan Void Monarch hingga tidak bersisa. Sementara itu, kembali ke Jegalhyun yang masih bersama Bu Yongjin, ia benar-benar mengejek Taehonggak. Karena saat ini Taehonggak dikalahkan dengan mudah. Bahkan dengan hal itu, Jegalhyun bersiap menginjaknya. Karena nyatanya ia akan mengirim Taehonggak ke dalam kematian. Dimana ketika Jegalhyun menginjak Taehonggak, Bu Yongjin sangatlah terkejut. Namun di sana Jegalhyun berkata kepadanya untuk kembalilah ke Korea. Bu Yongjin yang mendengar itu, ia tentu saja sedikit menolak perkataan dari Jegalhyun. Tapi ketika Jegalhyun menatapnya dengan sinis, Bu Yongjin pun berkata jika dirinya bukannya tidak ingin mematuhi perintah tersebut. Hanya saja saat ini dirinya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran dari isi tulisan gulungan tersebut. Di mana dari perkataan itu, Jegalhyun membalas untuk tak perlu khawatir karena isi di dalamnya adalah yang asli. Bu Yongjin yang mendengar perkataan dari Jegalhyun, ia menjadi terdiam karena ia mengetahui jika Jegalhyun Ryong merupakan orang paling ahli dan juga berpengetahuan di Dewan Tetua. Dan jika dia bilang isinya nyata, berarti isinya merupakan yang asli. Serta dengan hal itu, Bu Yongjin pun mematuhi perintahnya. Tapi ia bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Jegalhyun sekarang. Di mana Jegalhyun membalas, karena saat ini merupakan perjalanan bisnis, dirinya harus tetap tinggal. Sedangkan masalah gulungan itu jauh lebih penting. Jadi ia meminta kepada Bu Yongjin untuk membawanya kembali dengan segera. Yang mana dari perkataan itu, akhirnya Bu Yongjin pun pergi keluar dungeon dengan logout scroll. Sedangkan Jegalhyun yang melihat kepergiannya, ia mengejek Bu Yongjin karena ia merasa jika Bu Yongjin telah dibutakan oleh keserakahan. Dan juga ia takkan bisa bertahan lama
Selain itu, ia juga berpikir tentang Lee Changsun, di mana dirinya berharap jika Lee Changsun bisa menjadi kunci yang bisa melepas dirinya dari rantai yang mengikatnya. Karena itulah, ia berencana untuk tetap mengawasinya. Kembali ke Lee Changsun dan kelompoknya, terlihat di sana mereka sedang berjalan ke suatu tempat. Karena nyatanya di dalam stasiun Boiling Hell terdapat toko yang menyediakan makanan, air, kebutuhan sehari-hari, bahkan senjata yang diperlukan bagi perjalanan di kereta. Tapi untuk peringatan, toko menggunakan mata uang yang berbeda. Di samping notifikasi yang memberitahukan informasi tersebut, terlihat jika kedua kakak beradik Shin sedang sibuk sendiri, yang mana nyatanya Eunso meminta Gyeongju untuk menggunakan magic miliknya sebagai angin penyejuk, di mana karena magic tersebut, baik Eunso, Woh Ye-bin, dan White Winter merasa segar oleh sihir tersebut. Sedangkan konstelasi Jormungand, ia merasa tidak senang melihat ajaran sihir hebatnya digunakan dengan cara seperti itu. Kembali ke Shin Gyeongju, ia yang sedang berjalan bersama tentu saja teralihkan oleh apa yang dilihatnya. Karena nyatanya kelompok Henry dari Guild Revenant terus memperhatikan kelompok miliknya. Dan itu membuat dirinya sedikit terusik. Tapi di sana Eunso berkata untuk abaikan saja hal itu. Karena tidak ada untungnya dalam menatap balik mereka. Terutama lebih baik mencari toko terlebih dahulu. Namun tidak lama dari itu, terlihat jika toko telah ditemukan, dan mereka pun langsung menuju ke sana, di mana nyatanya mereka disambut oleh sesosok goblin merah yang merupakan sang penjaga toko. Melihat sesosok goblin, Woh Ye-bin langsung bersiap untuk mengambil belatinya, yang mana dari tindakan tersebut, si goblin yang bernama Jarapgu meminta mereka untuk turunkan senjata, karena tempatnya saat ini merupakan zona netral. Dan ia juga berkata jika dirinya merupakan pencinta damai. Yang mana dari bujukan itu, Ye-bin pun menyarungkan kembali belatinya. Sedangkan Jarapgu yang ada di sana, ia tersenyum kepada kedua gadis itu, di mana ia berkata tidak akan bagus jika tidak disenangi oleh pemilik toko. Dengan perkataan itu, Shin Eunso bertanya kepada Jarapgu tentang apa saja yang dirinya jual. Di mana dari pertanyaan itu, Jarapgu pun mulai menyajikan kategori barang yang ada di sana. Dari yang seharga 1 haon, bahkan lebih dari 100 juta haon. Melihat jika mata uang yang diterima adalah haon, Ye-bin dan Eunso tentu saja sedikit kebingungan. Namun mengalihkan hal itu, mereka pun mulai melihat-lihat terlebih dahulu kategori item yang dijual. Dari yang termurah adalah air minum yang telah habis setengah, lalu kacang almond yang terkunyah setengah, bahkan ada es krim yang setengahnya jadi. Di mana dari penjelasan tersebut, Ye-bin merasakan perasaan yang cukup menjijikan. Namun karena ia penasaran, ia pun mulai memeriksa kategori barang yang memiliki harga tertinggi, di mana diantaranya adalah Heavenly Sword, Yitian Sword dengan harga 130 juta hon, lalu Thunder God Seals dengan harga 290 juta, Zarathustra Property Book 450 juta, dan yang termahal adalah Forbidden Fruit dengan harga 100 triliun haon. Melihat barang-barang semahal itu, baik Ye-bin dan Eunso tentu saja sangat terkejut. Bahkan di sana Ye-bin penasaran akan buah terlarang. Apa mungkin itu merupakan benda yang tertulis di dalam Alkitab? Tapi ketika Jarapgu bertanya akan keputusan apa yang ingin dibeli oleh Ye-bin, Ye-bin pun berkata jika dirinya ingin membeli es krim. Dan Jarapgu, ia pun memberikan harga spesial karena Ye-bin merupakan pelanggan pertamanya. Hanya saja ketika Ye-bin tidak memiliki mata uang haon, Jarapgu pun menatapnya dengan sinis, di mana ia berkata, jika tidak memiliki uang, mending pergi saja dan jangan mengganggu bisnisnya. Dan Eunso yang mendengarnya, ia menjadi kesal terhadap Jarapgu, karena perkataan itu membuat dirinya ingin mencari tombak dan menusuknya. Tapi ketika itu juga, Changsun muncul dan membawa selembar kertas, di mana ia berkata kepada Jarapgu jika dirinya ingin semua barang yang ada di dalam daftar tersebut. Melihat transaksi besar yang Changsun ajukan, Jarapgu pun merasa sangat senang, di mana ia berkata jika pembayarannya lebih baik dengan uang cash langsung. Tapi nyatanya ia dikejutkan oleh perkataan Changsun, karena di sana ia meminta untuk berhutang terlebih dahulu.
Jarapgu yang mendengar itu, ia pun langsung berteriak kepada Changsun. Karena apa mungkin Changsun menganggapnya bodoh hanya karena dirinya merupakan sesosok goblin. Dan dengan itu juga, ia akan memasukkan Changsun ke dalam blacklist di dungeon agar dirinya takkan bisa mendapatkan keuntungan di stasiun lainnya. Changsun yang mendengar perkataan dari Jarapgu, ia pun kemudian berbalik dan mengabaikan dirinya, di mana ia bergumam jika dirinya sebenarnya berniat untuk membuka Legend. Tapi karena si goblin tidak tertarik, ia pun akan pergi ke perhentian selanjutnya. Mendengar Changsun yang berniat membuka Legend, Jarapgu pun langsung menghentikan langkahnya, di mana ia bertanya dengan panik akan apa yang sebenarnya Changsun bicarakan. Karena apa mungkin Changsun benar-benar ingin membuka Giant King Heart Treasury, yang mana dari rasa ketertarikan Jarapgu itu merupakan hal yang telah Changsun perhitungkan sebelumnya. Karena nyatanya ia diberitahukan oleh Thanatos jika situasi tak berjalan mulus di stasiun pertama, dirinya harus memenangkan hati para pedagang di tiap stasiunnya, terutama mereka merupakan para watchmen. Bahkan setelah kematian raja terakhir, Surtur, dan telah berlalu lama semenjak kehancuran Muspelheim, mereka merupakan keturunan Giant yang menghormati roh raja terakhir dan selalu menantikan kejayaannya. Terdapat dongeng di antara mereka. Dengan membuka Legend, kerajaan ras kuno Giant dapat diulang kembali. Di dungeon yang dianggap sebagai mayat Surtur, mereka menjaga makamnya. Dan tujuan mereka adalah membuka kembali Giant King Heart Treasury yang terletak jauh di dalamnya. Mendengar jika kejayaan dapat diulang kembali, Changsun tentu saja bertanya, apakah hal itu mungkin terjadi? Di mana Thanatos menjawab, jika secara realistis itu tentu saja tidak bisa, karena hanya dengan berada di dalam dungeon, itu berarti mereka semua sudah mati. Jiwa dari para Giant telah lama menuju underworld, atau bahkan hancur, sebagaimana makhluk yang ada di dungeon. Mereka hanya mengulang tindakan yang dibentuk oleh sisa-sisa pemikiran. Tapi tentang Legend, itu merupakan hal yang nyata, dan sama halnya dengan keyakinan mereka pada dongeng tersebut. Dengan saran yang diberikan oleh Thanatos, sekarang Changsun mendapatkan perhatian dari Jarapgu, di mana Jarapgu bertanya, apa Changsun sungguh ingin membuka Legend? Bahkan ia bertanya akan bagaimana cara untuk membukanya. Tapi karena Changsun menjawab jika dirinya tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukannya, Jarapgu pun kembali berkata dengan kesal. Terutama apa mungkin Changsun melakukannya dengan sengaja, padahal dirinya meminta berhutang dalam barang-barang. Dan dengan itulah, Changsun harus memberitahukan caranya sebelum dirinya memutuskan kesepakatan. Dari perkataan itu jugalah, Hidden Quest The Legacy of the Dead King muncul di hadapan Changsun. Dan Changsun harus membuktikan jika dirinya layak menerima misi dalam membuka Legend yang ada di jantung. Sedangkan Changsun yang melihat quest tersebut, ia kemudian berkata ke dalam ruang hampa. Karena nyatanya, ia mencoba memanggil Herald yang dari tadi bersembunyi memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, Herald tiba-tiba saja muncul di hadapan Changsun, di mana ia berkata untuk jangan memanggilnya secara mendadak, bahkan di tempat yang bukan berada dalam campur tangan dirinya. Tapi mendengar keluhan dari Herald, Changsun pun berkata, jika Herald terganggu oleh panggilannya, dirinya lebih baik memanggil admin yang lain. Yang mana dari perkataan itu jugalah, Herald pun sedikit kesal. Namun akhirnya, dia menurut akan permintaan dari Changsun. Karena ia mengetahui jika Changsun merupakan salah satu top tier di antara prospektif. Meski tidak memiliki sosok Guardian Star, tapi menunjukkan perkembangan dalam tingkatan yang luar biasa. Ketertarikan dari 12 zodiak dan laporan tentangnya merupakan permintaan yang sangat tinggi. Sampai-sampai para admin sendiri kesulitan menanganinya. Memang menjadi penanggung jawab dari Le Changsun telah memberikan banyak pengaruh yang signifikan di dalam biro administrasi. Jadi karena itulah, Herald tak bisa melepaskan Changsun kepada admin lain. Dan jika penugasannya berubah, dirinya pasti harus mengejar Changsun terus-terusan. Dan semakin tinggi posisi Changsun, maka semakin banyak pula keuntungan yang akan dirinya dapatkan. Dengan itulah, mau tidak mau dirinya harus tetap mengikutinya.
Dengan kemunculan dari Herald, Jarapgu pun mulai berbincang dengannya. Di mana karena Changsun merupakan talenta yang dijamin oleh Biro Administrasi dan juga seorang prospektif tier 3. Dirinya sekarang menganggap Changsun sebagai investasi serta mengizinkannya mendapatkan hutang. Dengan hal tersebut, Jarapgu pun mulai melangkah mengambil barang. Di mana di sana akhirnya Hyebin mendapatkan es krim yang diinginkannya, serta Changsun berkata kepadanya untuk mengambil kue sebanyak mungkin dari Jarapgu dan mencari Haon sebanyak mungkin, karena nyatanya itu bukan hanya berguna di dalam Dungeon Raid, tapi untuk masa depannya. Hyebin yang mendengar perkataan dari Changsun, ia tentu saja tidak terlalu memahaminya. Namun dengan itu, ia langsung memakan es krim yang didapatnya. Karena nyatanya itu merupakan es krim yang enak. Sementara itu, di luar toko, terlihat jika Henry dan rekannya mereka terkejut akan apa yang terjadi. Karena dirinya belum pernah mendengar jika Jarapgu meninggalkan toko untuk memandu seorang player. Apa mungkin itu merupakan misi spesial? Dan dengan kepergian Changsun itu, mereka menjadi cukup panik. Karena mereka bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya terjadi. Di mana Nicholas yang ada di sana, ia mulai berpikir, jika Jarapgu yang mengantar seorang player ke suatu tempat, itu berarti pasti ada hidden quest yang sangat penting. Dan jika skalanya sebesar itu, berarti ia takkan bisa menanganinya sendiri. Terutama tentang dungeon di Surgestone, itu berada di wilayah Prancis, di mana dirinya tak bisa membiarkan orang asing bergerak sesuka hatinya. Dan jika orang-orang itu menemukan hidden piece, dirinya berpikir jika saat ini kelompoknya harus mengikuti kepergian dari Jarapgu. Sementara itu, di sisi Changsun, ia diantar oleh Jarapgu ke sebuah tempat tertutup, di mana di sana ia diikuti oleh kelompok Henry dan rekan-rekannya. Tapi di sana ia mengabaikan orang-orang yang mengikutinya. Yang mana dari tindakan Changsun, konstelasi yang mengawasinya tentu saja bertanya-tanya akan kenapa Changsun tidak menyingkirkan saja mereka. Hanya saja Changsun sendiri memiliki rencana lain, karena hal itu nyatanya tidaklah diperlukan. Di mana ketika orang-orang yang mengikutinya telah tiba di tempat tujuan, mereka pasti akan disibukkan karena harus bertahan hidup. Selain itu, si pembunuh dari Srinaruka pasti akan kembali untuk mengambil gulungan kelima. Jadi lebih baik dirinya memancing orang-orang itu ke dalam Leghjarn, tempat para player, dewa, dan para bintang tak bisa mengintip. Di mana ketika tiba di sana, dirinya akan menyingkirkan mereka secara diam-diam. Beberapa saat kemudian, akhirnya Changsun dan Jarapgu telah tiba di tujuan. Dan Jarapgu yang melihat pemandangan yang ada di depannya, ia selalu merasa jika itu merupakan pengalaman pertamanya. Karena nyatanya di hadapan gerbang yang tertutup, itu merupakan Surtur Aorta. Dan dengan pemandangan itu, notifikasi berdering jika Changsun telah menemukan hidden piece, serta achievement point-nya sekarang meningkat. Api yang membara yang ada di tempat itu merupakan darah dari Burning Giant that bring the doom. Di mana dari memandang tempat tersebut, kutukan serangan panas langsung terpancar kepada Changsun dan racun panas sekarang menyerang tubuhnya. Mendapatkan peringatan-peringatan itu, Changsun merasa jika hal tersebut benar-benar fenomenal. Sedangkan Jarapgu yang ada di sana, ia berkata kepada Changsun, meski saat ini telah tiba di gerbang menuju Leghjarn, tapi dirinya tak bisa ikut masuk ke dalam. Dan Changsun yang ada di sana, ia masih memperhatikan sekitarnya. Karena di sana ia berpikir, jika dirinya terus mengikuti pembuluh darahnya, dirinya pasti bisa tiba ke jantung tempat Leghjarn berada. Bahkan meski Surtur telah lama mati, siapa yang menyangka jika darah panasnya masih tetap mengalir seperti saat ini. Tentang Jarapgu yang tak bisa mengantar Changsun ke dalam Leghjarn, itu semua karena telah dijelaskan oleh Thanatos. Karena nyatanya para Watchmen tak bisa mendekat. Untuk sampai ke jantungnya saja, mereka harus menyelam lautan darah mendidih. Tapi mendekat saja mereka sudah kesulitan.
Di mana Changsun yang mendengar hal itu dari Thanatos, ia pun bertanya, kenapa ia percaya jika dirinya dapat melalui lautan darah mendidih? Dan Thanatos pun menjelaskan, karena bagi seorang yang menyimpan World Ending Flame dan juga Jigwi, tempat itu seperti halnya surga. Karena itulah, hanya Changsun sajalah yang bisa mendapatkan Levantine. Dengan seluruh hal tersebut, Changsun mulai bersiap untuk menggunakan kemampuannya, di mana dirinya langsung mengaktifkan efek dari World Ending Flame, dan itu langsung menghilangkan kutukan racun serangan panas. Tapi selain itu, ia mengeluarkan sebuah pil khusus, karena nyatanya itu merupakan manik mistis yang bisa melindungi dirinya dari dampak buruk api, serta dengan segera ia pun langsung memakannya. Changsun yang telah bersiap, ia berkata kepada Jarabgu jika dirinya akan berangkat sekarang. Di mana melihat Changsun yang tetap tenang, Jarabgu sungguh terkejut karena apa Changsun tidak terpengaruh. Namun Changsun yang mendengar perkataan dari Jarabgu, ia hanya tersenyum kecil. Serta dengan cepat, ia pun langsung terbang ke kedalaman Surtur Aorta. Changsun yang terbang, ia dengan segera memfokuskan dirinya untuk menuju ke area tengah. Bahkan semakin cepat Changsun bergerak, semakin dalam dirinya menuju ke inti panas, di mana durability dari pil api yang dimakannya sekarang berkurang dengan cepat. Yang mana Changsun saat ini dilanda oleh kutukan api panas, serta ia dipenuhi oleh kondisi-kondisi negatif yang disebabkan olehnya. Changsun yang tetap melaju, ia mendapatkan peringatan dari notifikasi sistem untuk meninggalkan area tersebut secepat mungkin. Karena nyatanya panas luar biasa Surtur Aorta melelehkan World Ending Flame. Di mana dari semua peringatan itu, Changsun pun mulai berhenti di pertengahan jalan. Karena ia merasa jika menyeberang ke jantungnya pasti merupakan hal yang mustahil. Dan jika panas api yang membara itu tidak bisa ditahan, ia berpikir jika saat ini itu harus diserap. Dengan hal tersebutlah, Changsun mulai mengaktifkan skill Authority Soul Extortion, di mana skill itu berusaha menyerap sisa-sisa pemikiran dari mayat. Namun dari tindakan Changsun tersebut, kegagalan demi kegagalan terus berdatangan, karena nyatanya ranking dari jiwa yang telah mati terlalu tinggi. Tapi meski begitu, Authority Soul Extortion mulai menargetkan hal yang diperlukan, di mana Changsun yang mulai berfokus menggunakan skill tersebut, ia akhirnya bisa menyerap pemikiran yang diperlukan dari sisa-sisa mayat. Dan dengan keberhasilan itu, Changsun mulai mengekstrak pemikiran dari Burning Giant that bring the doom, yang mana api yang menyebar perlahan-lahan mulai diserap oleh World Ending Flame. Bahkan darah dari sang Giant sedikit demi sedikit terserap olehnya. Changsun yang mulai dalam keadaan stabil, ia tentu saja merasa jika kali ini merupakan situasi yang bagus, karena dengan hal tersebut dirinya tinggal bergerak ke arah Legend. Tapi selain itu, ia terfikirkan tentang Leviathan, karena bukankah itu merupakan senjata yang memilih masternya sendiri? Jadi, bagaimana bisa dirinya membuktikan kualifikasi yang dimilikinya? Karena dikatakan, hanya Giant sajalah yang bisa menariknya. Terutama ketika itu, Thanatos berkata, jika Changsun hanya perlu memenuhi persyaratannya saja. Dan tentang Giant, mungkin sebagian besar cerita mengenalnya sebagai makhluk yang agresif, yang memuja pertempuran dan memiliki hasrat tinggi dalam penaklukan, yang cukup hingga mengejar banyak peradaban. Mereka juga dianggap sebagai spesies transcendent, tapi jumlah mereka sedikit. Sebagian besar kisah mereka tidak diwariskan dengan benar. Tentang perang di Muspelheim, itu jauh lebih besar dari yang disampaikan oleh cerita, karena nyatanya mereka itu sejenis spirit. Dunia Muspelheim terbentuk selama ribuan tahun melalui primordial flame yang muncul saat alam semesta diciptakan. Kehendak yang tak terhitung jumlahnya yang lahir di sana mengambil identitas seiring berjalannya waktu dan menjadi spirit yang menjelma menjadi ras Giant. Tak seperti manusia yang berevolusi dari satu sel yang memiliki kecerdasan,
Giant terlahir dengan sebuah kehendak langsung dari dunia. Dengan demikian, Giant pada dasarnya merupakan bagian dari Muspelheim. Karakteristik mereka mencerminkan sifat bara abadi yang dimiliki Muspelheim. Sebagai spirit, mereka memiliki daya nalar serta pertimbangan yang baik, tetapi tak pernah bisa kabur dari kehendak Muspelheim. Itu sebabnya Giant mampu memiliki kekuatan absolut melebihi makhluk lainnya. Giant memiliki wujud raksasa, tapi alasannya bukan karena wujud itu diperlukan. Hanya saja wujud itulah yang cocok untuk pertempuran. Jadi karena itulah, Thanatos percaya jika Changsun bisa menjadi Giant itu sendiri. Sekalipun Changsun mendapatkan trait sejati dari Giant, itu tak akan menyebabkan perubahan signifikan atau menghalanginya dalam mengumpulkan mitik. Malahan, itu bisa membuat Changsun menciptakan mitik unik yang tak bisa dicapai oleh siapapun. Giant merupakan makhluk transenden. Untuk berubah menjadi Giant dengan tubuh manusia, diperlukan menerima gen Giant secara berangsur-angsur. Dan dengan tubuh kuat seperti Reinforced Bone, selangkah demi selangkah, itu akan mengubahnya menjadi wujud yang baru. Dan setiap kali melepaskan kulit, tubuh akan menjadi sangat kuat. Dan ranking dari jiwa akan meningkat secara signifikan. Bahkan dengan terus menyerap darah dari Giant, Changsun akhirnya mendapatkan trait dari Giant, di mana tubuhnya sekarang mulai mengalami mutasi, serta transformasi trait telah dimulai. Dengan berjalannya transformasi mutasi, Changsun terus mencoba melahap pikiran dan darah Surtur melalui Soul Exorcion, di mana dari hal itu, elemen baru telah ditambahkan ke dalam World Ending Flame Jigui. Bahkan level Authority Soul Exorcion telah meningkat. Yang mana dari hal itu, sekarang Changsun terus diliputi oleh kuatnya aura dari darah membara milik Surtur. Sedangkan konstelasi Tiamat yang memperhatikan Changsun, ia sedikit mengejek Changsun karena ia memperingatkan jika Changsun berusaha memanfaatkan kekuatan yang tak dapat dikendalikannya. Changsun yang berada di dalam kondisi fokus, ia terus menyerap darah yang ada di area Surtur Aorta, di mana saat ini dirinya tak dapat teralihkan oleh gangguan apapun. Hingga akhirnya dari apa yang Changsun lakukan, mata miliknya menyala dengan terang. Karena nyatanya proses yang Changsun jalani telah usai, di mana Jigui World Ending Flame sekarang telah berevolusi menjadi Giant World Ending Flame, dan Jigui Apocalyptic Wine sekarang telah berevolusi menjadi Giant Apocalyptic Wine. Beres cok. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Anjir, mari kita bingung bersama guys. Dan ya, mari terima kasih banyak semuanya. Dan ya, terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.